Ya, insya Allah ya, kalau melihat tren parameter dalam 2 bulan terakhir ini, kita cukup menggembirakan. Jadi usaha bersama masyarakat kita dan seluruh stakeholder yang terkait, parameter penularan, angka kesakitan, angka kematian, dan positivity rate cenderung semuanya menurun dan melandai betul, Pak. Sehingga inilah menjadi tanda-tanda bahwasanya ya kita insya Allah menyiapkan diri untuk ke situ. Tetapi sekali lagi, 6 upaya strategi ini tetap kita lakukan. Jangan langsung euforia tanpa harus protokol yang selama ini kita pegang dengan disiplin, kemudian vaksinasi dan seterusnya, itu menjadi bagian yang tetap harus kita lakukan sampai betul-betul titik pandemi ini diumumkan berakhir. Oke, dari angka mungkin dari vaksinasi, dari booster juga seperti apa Pak untuk menyambut endemi ini? Apakah memang sudah cukup dari statistik, dari angka ini juga sudah siap begitu untuk Indonesia masuk ke dalam fase endemi? Ya, kalau vaksinasi 1 dan vaksinasi 2 yang disarankan WHO kan di atas 70%. Nah, alhamdulillah Indonesia sudah sampai 73,8%, Mbak ya, capaian vaksin 1 dan vaksin 2. Memang untuk vaksin booster atau vaksin ketiga kita masih 27,6%, Mbak. Yang harusnya itu kita capai di atas 50%. Dan inilah menjadi PR bersama bahwasanya sesuai dengan anjuran atau strategi yang oleh WHO katakan tadi, vaksinasi bagian dari strategi untuk menuju berakhirnya pandemi COVID-19 dan tentu saja menjadi PR bersama bagi kita agar vaksin yang ketiga ini dapat kita capai di atas 50%. Oke, kalau untuk vaksin anak-anak sendiri seperti apa Pak yang dinanti juga kan vaksin khususnya untuk anak-anak usia 0 hingga 6 tahun begitu. Nah, ini seperti apa untuk progresnya Pak? Jadi ingin kami sampaikan, vaksinasi anak ini belum menjadi suatu parameter ukuran dari pandemi ya yang disampaikan oleh WHO. Hanya saja vaksinasi ini adalah upaya ya bagaimana penyakit penular ini dapat kita cegah dengan vaksinasi. Nah untuk anak di bawah 6 tahun itu kita belum mendapatkan suatu rekomendasi resmi dari ITAGI bahwasanya ini direkomendasikan untuk anak-anak. Tetapi ini masih dalam kajian terus. Mudah-mudahan nanti kalau memang ini mendapatkan rekomendasi dari para ahli imunisasi, ya itu akan menjadi pertimbangan kita untuk memberikan vaksin pada anak 0 sampai 6 tahun gitu Pak. Oke, baik. Yang menarik juga baru-baru ini ya Pak ya, vaksin Indovac akhirnya mendapatkan izin penggunaan darurat juga dari BPOM. Anda sendiri melihatnya seperti apa nanti ketika saat ini juga kita lihat di satu sisi kan memang masih ditujukan kepada usia 18 tahun ke atas begitu, tapi di sisi lain juga kita lihat angka vaksinasi sudah cukup bisa kita katakan cukup bagus begitu ya Pak ya di dalam negeri. Nanti seperti apa untuk penggunaan dari vaksin Indovac ini sendiri? Satu sisi kita harus berbangga ya karena transformasi teknologi kesehatan bangsa kita sudah bisa membuat vaksin ya yang sudah direkomendasikan oleh Badan POM ya. Nah ini menjadikan suatu potensi bagi kita bahwasanya vaksin ini dapat kita pakai untuk melakukan vaksinasi pada dewasa dan tentu saja karena perkembangan ilmu dan teknologi untuk anak-anak menjadi bagian dari rekomendasi diciptakannya atau dibuatnya vaksin berikutnya. Dan tentu saja vaksin ini bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri nantinya Mbak ya. Kita masih melihat data-data beberapa negara itu masih belum mendapatkan vaksinasi seperti halnya di Indonesia. Oke, baik. Kalau untuk pertimbangannya Pak baru boleh diizinkan begitu untuk penggunaan dari usia 18 tahun ke atas, ini seperti apa? Ya, memang yang utama dengan kajian-kajian dengan fase 1, fase 2, fase 3 itu baru diutamakan bagi yang usia dewasa Mbak ya, di atas 18 tahun. Nah, kalau ini fase 1 uji klinik 1, 2, 3 dan mendapatkan suatu rekomendasi dari Badan POM, artinya vaksin ini dapat digunakan loh di kita untuk usia itu. Sedangkan untuk usia di bawah 18 tahun tentu saja menjadi kajian berikutnya Mbak. Kalau memang ilmu dan teknologi memungkinkan, saya kira ini kebanggaan bagi kita juga bahwasanya Indonesia bisa memproduksi vaksin buatan dalam negeri.